bantu. Saya juga kebanjiran, Pak. Iya, saya mau bantu menyelesaikan. Saya akan Ini saya bongkar sendiri. Pak, lama. Tambah masalah Lah kan yang karena masalah barang-barang yang bisa dipakai akan dipakai. Bapak sekarang gini, saya hitung saya bayar. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Lanjutan dari video sebelumnya, setelah mendapat penolakan serta keberatan dari warga serta salah satu kepala desa yang akhirnya juga menyetujui dari proses normalisasi pembongkaran bangunan-bangunan liar. Di sini para petugas nampaknya sudah memulai pekerjaan secara langsung dan mengeruk bagian ujung kali sepak yang ada di depan SMKN Tambun Utara. Air nampaknya mulai mengalir ya di area ini. Nah, nanti akan diteruskan di bangunan-bangunan liar yang ada, tanahnya akan dikeluarkan sehingga kali menjadi lebih lebar. Hanya saja di beberapa lokasi yang kita lihat memang kebiasaan-kebiasaan warga membuang sampah itu masih ada. Dan warga-warga yang ada di sini yang kita perhatikan ya, cara membuang sampahnya adalah seperti ini. Tampaknya ini adalah sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan bukan hanya oleh ibu ini, mungkin juga warga lainnya, karena cukup banyak sampah yang kita lihat. Dikarenakan warga cukup banyak di sini, kita belum bisa memberikan mungkin himbauan agar tidak membuang sampah karena mereka juga tidak berkeberatan sampahnya ada di sekitar sini. Nah, ini adalah kali sepak yang mengalir ke arah kali CBL. Kali inilah yang menyempit. Kalau di area ini kalau kita ukur mungkin sekitar 2 meter lebih. Namun di beberapa lokasi nanti kita akan lihat itu hanya sekitar 1 meter saja ya. Isi dari kali seperti yang kita bisa perhatikan di sini adalah sampah ya. Dan ini mayoritas semuanya sampah yang kita lihat di sini adalah sampah plastik. Tentu sampah plastik adalah sampah yang tidak bisa dihancurkan oleh alam, berarti harus di recycle ataupun diolah kembali. Mungkin menurut mereka sampah-sampah ini akan terbawa oleh air dan kemudian nyangkutlah seperti ini. Menjadi masalah buat orang yang ada di hilir atau juga bagi penduduk lainnya. Selain sampah-sampah plastik, terdapat juga kayu-kayu ya dan mungkin sedimentasi yang membuat kali ini menyempit. Ini bangunan-bangunan yang sudah dibongkar. Kemudian hasil bongkarannya ini ada yang berupa kayu, kemudian pecahan-pecahan beton ataupun puing-puing sudah mulai ada yang mengangkut agar mungkin dapat dipergunakan bagi keperluan lainnya. Sebenarnya di bagian pinggir dari kali di beberapa lokasi kita lihat ada turap berupa batu-batu kali saja bronjong seperti itu. Namun kondisinya mungkin kurang baik ya, kadang-kadang juga sudah hancur dan ada juga yang berupa tanah sehingga tanahnya mudah sekali terbawa oleh air. Nah, ini kemarin bekas banjir. Kita lihat. Kita berada di bawah gerbang Golok ya. Ini kawasan Gabus memang terkenal dengan kawasan jawara-jawara Betawi. Dulu juga adalah jawara-jawara yang juga merupakan pahlawan yang menentang Belanda pada masa penjajahan. Ini kali sepak yang mengalir dari arah Karangsatria di sana ya ataupun sekitar Babelan. Setelah dari Kali Bekasi kalau dari arah sana, dari arah barat, dan yang kita lihat di sini full dipenuhi oleh sampah. Sampah-sampahnya apalagi kalau bukan sampah styrofoam, kemudian sampah plastik serta sampah-sampah berupa pepohonan dan juga sampah lainnya. Di sini airnya malah benar-benar tidak kelihatan. Nah, ini kemarin yang sempat dikunjungi oleh Pak Gubernur otoriter yang kata masyarakat kemarin ya, karena akan melakukan pembongkaran tanpa pemberitahuan, tapi sebenarnya ini adalah tanah milik negara ya yang milik pemerintah setempat yang tidak boleh didirikan bangunan. Yang kosong yang tidak berpenghuni. Pak, gimana? Pak, saya sebagai yang punya warung nih, Pak. Oke, saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya memang tidak punya izin, Pak. Oke. Saya dari masih kecil diberanakan orang tua saya sudah punya warung gitu, Pak. Iya, enggak. Bapak punya sertifikat? Tidak, Pak. Ya Saya udah. ngaku saya salah, Pak. Udah ini bangunan kosong saya bongkar. Cuma gini, Pak. Nah, Saya kan kami minta banjiran. Iya. Pak.
habis kerugian Pak. Aha. Ini mau jelang lebaran, alangkah baiknya yang ada masih materialnya Ya. saya fungsikan sebagai warung lagi Pak. Pak, lama Pak. Ini kita ini ngejar waktu Pak. Yang banjir tuh warga. Saya ini mau bantu. Saya juga kebanjiran Pak. Iya, saya mau bantu menyelesaikan. Saya akan saya bongkar sendiri. Pak, lama. Tambah masalah Lah kan menurut yang saya. Karena masalah- barang-barang yang bisa dipakai akan dipakai Bu, lagi. Pak, Bapak sekarang Gini, saya hitung, saya bayar. Nah, akhirnya setelah terjadi perdebatan antara masyarakat, kemudian juga salah satu kepala desa, maka Pak Gubernur, ya Pak Deddy Mulyadi, akhirnya memberikan kebijakan untuk mengganti bangunan yang ada di sini yang sudah dibuat, ya, kemudian dihitung sesuai dengan ukuran bangunan, material dan lainnya agar dapat diganti. Kita sudah berada di sebuah jembatan, tepatnya di sekitar tiang listrik yang juga nampaknya mulai condong ke kiri, ya, dan walaupun ada pondasi beton di depannya, mungkin cukup berat ya, dikarenakan juga tanahnya terkikis terbawa air menjadi lebih lemah dan tiangnya mulai miring. Ini juga berbahaya. Nah, di depan sana itu adalah rumah-rumah, bangunan-bangunan liar, ya, ada yang permanen, ada yang semi permanen, yang dibangun yang kata masyarakat tadi sudah sejak lama. Tak lupa kita lihat di sini adalah sampah. Berarti memang kebiasaan warga di sini, ya, membuang sampah-sampahnya ke pinggir kali agar kali dapat membawa atau membuang sampahnya lagi ke laut. Jarak laut dari sini sebenarnya cukup jauh. Ditambah lagi kondisi kali yang benar-benar menyempit. Dari sini ke situ. Mana? Oh iya. Jadinya sempit. Iya. Sampahnya banyak ya. Dari dinding bangunan liar tadi dapat kita lihat tinggi permukaan air pada saat banjir di minggu pertama bulan Maret lalu adalah di atas dari pagar merah yang kita berdiri. Nah, ini adalah belakang bangunan rumah makan ya, yang kita sudah pernah lihat di Google Street View di video yang awal. Kemudian di bagian bawahnya ini sebenarnya sudah berada di dalam badan kali dan sudah dibongkar. Sesuai dengan instruksi Pak Gubernur otoriter ya, ataupun Pak Deddy Mulyadi, di sini bangunan-bangunan yang kosong yang dibongkar terlebih dahulu. Beliau juga sempat menanyakan apakah ada sertifikat atau tidak. Ternyata jawabannya adalah tidak, dan tentunya ini merupakan bangunan-bangunan yang tidak berizin sebenarnya. Kalau mungkin masyarakat ya memiliki kesadaran, tentu mereka akan berpikir bahwasanya mendirikan bangunan di tanah yang tidak ada pemiliknya, atau ini sebenarnya mereka mungkin juga tahu ini adalah tanah pemerintah yang akan berisiko dibongkar, karena tanah-tanah tersebut ya akan dimanfaatkan kembali atau dipakai untuk proses-proses normalisasi, contohnya seperti ini, melebarkan sungai ataupun kali sepak yang ada yang menyempit. Tadi kita lihat itu 1 meter ya lebarnya tertinggal. Nah, air yang cukup banyak kalau melewati 1 meter ditambah lagi kaki-kaki bangunan, bisa dibayangkan air yang akan meluap ya ke rumah-rumah warga. Yang ini bangunannya terbuat dari papan, gabus ngedot. Wow, oke. Rencananya nanti setelah bangunan-bangunan ini dibongkar semua, maka akan dibuatkan turapnya, yang tentu saja terlebih dahulu akan dikeruk ya, digali, kemudian diperdalam sungainya dan dilebarkan, baru dibuat turap di kedua sisi sehingga tanah tidak mudah masuk ke dalam air dan cukup kuat untuk menahan aliran air, tidak membawa tanah menjadi endapan ataupun sedimentasi yang membuat kali menjadi dangkal. Nampaknya pemulung pun di hari ini, hari Minggu tanggal 15 Maret ya, dapat rezeki mungkin di sekitar sini.
Sama halnya dengan lokasi yang tadi kita lihat, sampah-sampah ditaruh di bagian pinggir kali, ada yang masuk ke dalam kali, ada yang kemudian dibakar oleh warga. Ini bangunan yang ada di pinggir dan itu adalah tiang-tiang di dalam kali. Sebenarnya sudah ada turap yang kita lihat ya, namun turap itu juga sudah miring dikarenakan beban yang diberikan kepada turap, di mana ada bangunan di atasnya yang cukup berat yang harus ditahan. Kembali kita lihat sampah. Sebenarnya pelajaran kebersihan itu sudah sejak dini diberikan ya, baik oleh orang tua, mungkin di sekolah, kemudian juga kalau di agama ya, agama apapun tentu mengajarkan kebersihan ya, agar mungkin kita bisa hidup sehat ya, lingkungan menjadi asri. Namun yang kita lihat, kebiasaan-kebiasaan ini bukan hanya anak kecil yang membuang sampah, tapi sampai ke orang dewasa. Anda melihat jamban di sana? Iya, itu adalah WC yang di bawahnya lari ke kali. Nah, ini benar-benar permanen ya bangunannya. Besi-besi ataupun tulang-tulang besi yang ada ini dapat dipakai mungkin ya, dipergunakan oleh para pengumpul barang-barang bekas atau juga asbes-asbes yang masih bisa dipergunakan ya. Sebenarnya sempat ada negosiasi untuk membongkar sendiri, namun mungkin Pak Gubernur dalam hal ini ingin cepat ya, karena kadang-kadang membongkar sendiri nanti ada yang mau, ada yang tidak mau, sehingga tidak selesai ya. Jadi benar-benar dibongkar, diganti rugi, dan tentunya pekerjaan dapat langsung berjalan. Nah, ini yang memang diharapkan untuk kawasan-kawasan pinggir kali ya, kawasan-kawasan padat penduduk yang menggunakan lahan-lahan ataupun tanah-tanah pemerintah ya, itu harusnya dapat ditata dengan baik. Nah, di bagian sini agak lebih lebar bagian pinggir kalinya, kemudian kalinya agak sedikit berbelok. Mungkin ya kalau ini dijadikan satu tempat penampung air yang lebar juga, jadi ada bagian dari kali yang punya daya tampung, sehingga pada saat air yang datang cukup besar, maka volume air tersebut tidak begitu melimpah ya. Kalau lebih kecil tentu tidak melimpah, tapi kalau lebih besar tidak begitu membuat limpahan kemana-mana. Yang ini bangunannya cukup panjang sampai ke belakang, dan kita bisa lihat di belakangnya kali sampai berbelok ya. Kembali sampah. Tidak jauh-jauh dari sampah plastik, sampah styrofoam. Sebentar lagi kita akan sampai di sekolah SMK Negeri 1 Tambun Utara. Kemudian ini ada satu jembatan. Nah, lebar dari kalinya kalau kita perhatikan mungkin ya, kalau di sekitar jembatan ini adalah 3 sampai 4 meter ya. Namun di beberapa titik ke arah depan sana itu lebih lebar lagi. Ini karena dibuat lebih dekat ya. Soalnya yang di depan sekolahan, di depan SMK itu jauh lebih lebar dari yang ini. Sudah ada turapnya. Pemuda sakit gigi. Nah, ini lebih lebar ya, di bawah dari jembatan. SMK Negeri 1 Tambun Utara.
Mungkin sebenarnya selebar itulah normal dari kali sepak yang ada, sehingga dapat menampung air lebih banyak. Jadi akan dikeruk bagian pinggir lalu diturap. Nah, proses pengerukan di depan SMK nampaknya sudah mulai seperti ini. Jadi langsung bekerja ya, untuk area-area yang sudah bisa dikerjakan bisa dikeruk langsung, dikeluarkan, kemudian hasilnya nanti diangkut ya. Yang pasti lumpur-lumpur yang dikeluarkan dari sini mirip dengan lumpur-lumpur yang ada di Kali Ciliwung yang pernah kita lihat, yaitu tanah-tanah sedimentasi pasir-pasir ya, yang bercampur dengan lumpur, kemudian juga sampahnya kebanyakan sampah plastik dan styrofoam, ditambah lagi adalah kayu ataupun sampah organik. Harusnya selebar ini. Bayangkan kalau sungai ini hanya 1 meter dan dipenuhi, ditutupi oleh sampah. Sampah-sampah ini dibakar ya oleh masyarakat, sebagian jatuh ke dalam kali. Baik, kita akan pindah ke lokasi lainnya. Jadi nanti apabila telah selesai proses pengerukan, kemudian juga bagian pinggirnya diturap, kali sepak ini mungkin akan jauh lebih bersih, lebih baik, lebih indah ya, lebih asri, terutama untuk masyarakat yang ada di sini. Yang penting lagi adalah menjaga kebersihannya, tidak membuang sampah ke dalam kalinya, karena kalau sudah dilakukan penataan ya, pelebaran, masih aja membuang sampah, ya namanya mungkin tidak bersyukur dan tidak menjaga kebersihannya. Egois mungkin lebih tepatnya. Ini 2 bangunannya masih belum dibongkar. Gebrakan-gebrakan seperti ini yang memang secara signifikan merubah sesuatu yang tadinya semrawut, padat, kotor, kumuh menjadi bersih. Itu benar-benar perlu sekali dilakukan oleh para pemimpin, dan Pak Gubernur telah memulainya ya. Semoga terus berlanjut dan menjadikan Jawa Barat ya menjadi lebih bersih, lebih rapi, tertata tentunya. Dan yang pasti masyarakat juga nantinya yang akan merasakan dampaknya. Para pengumpul barang bekas ya di sini juga mulai mendekati area-area yang sedang dibongkar. Mungkin ada yang bisa dimanfaatkan. Yang ini bangunannya masih belum ya, masih dalam proses pembongkaran. Karena di hari pertama mungkin pembongkaran tidak bisa semua. Panjangnya dari arah pintu keluar tol Gabus sampai ke ujung tadi pertigaan itu 1,2 km. Jadi proses pembongkaran ada yang dilanjutkan oleh warga. Yang jelas yang kita perhatikan, bangunan di sini paling banyak adalah permanen. Dan tentu atap-atap yang dipergunakan yang paling cepat, yang paling mudah itu adalah asbes. Kita mungkin membayangkan kalau Pak Dedi ataupun Kang Deddy Mulyadi jadi Gubernur Jakarta, untuk jalur Kali Ciliwung misalnya di sekitar Manggarai
Wah, mungkin sudah mulai dibongkar juga kali ya. Tapi baiknya memang membuatkan tempat relokasi karena di sana warganya memang sudah tinggal hidup, kemudian juga mempunyai keturunan. Jadi membutuhkan rumah-rumah susun seperti yang dilakukan oleh banyak negara maju. Semoga masyarakat mendapatkan ganti rugi ya yang sesuai, kemudian dapat memulai usahanya di tempat yang lain. Selain dari area pinggir kali ya yang kita perhatikan di sini, khususnya di beberapa titik di Kota Bekasi adalah saluran air. Nah, saluran-saluran air ataupun got ya kebanyakan di beberapa area tersebut tertutup dengan cor-coran beton. Ya, ada yang teras dari toko atau juga teras dari rumah sampai ke arah jalan. Sehingga pada saat pembersihan dari saluran agar air dapat mengalir dengan lancar itu kebanyakan sulit dilakukan karena harus membongkar terlebih dahulu cor-coran tersebut. Nah, perlu sekali mendapat perhatian untuk menyiapkan ya bagian atas dari saluran air yang bisa dibuka agar pada saat pembersihan itu dapat mudah dilakukan. Hal lain yang juga dibersihkan ya di sekitar Babelan di sini adalah pasar Babelan. Tadinya di samping dari pagar ya, selain ini parkir yang harusnya tidak boleh di pinggir jalan dan juga berjualan, itu adalah saluran air yang penuh dengan sampah dan juga sedimentasi. Dan saluran tersebut ya kemarin juga pada 14 Maret langsung dikeruk oleh ekskavator dan para petugas sehingga menjadi lebih bersih. Karena yang kita lihat memang pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Bekasi mungkin perlu sekali mendapatkan sentuhan-sentuhan agar bersih ya, agar bersih, agar tidak kotor, kumuh dan lainnya. Nah, ini yang di samping ini nih, persis di belakang yang jualan. Ini yang jualan nampaknya tidak mendapatkan lapak di dalam pasar sehingga berjualan di pinggir jalan. Kemudian ini juga sama, tidak mendapatkan parkir di area pasar atau memang tidak lebih cepat ya parkir di sini dibandingkan dengan parkir di dalam area pasar Babelan. Jadi gerak cepat pemerintah dalam hal menata kawasan nampaknya perlu kita apresiasi dan kita dukung untuk menjadikan Bekasi ya, ini Kabupaten Bekasi lebih tepatnya lebih baik. Selain Bekasi juga kita lihat di beberapa lokasi seperti kemarin di Puncak, Sukabumi dan juga lokasi lainnya. Kita dukung otoriter untuk hal-hal yang baik seperti ini. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.